Nunjong tiba di perayaan dengan tubuh berlumuran darah, sontak membuat semua orang terkejut. Ia mengaku telah membunuh Jun Hyuk, dan para wartawan langsung merekam kejadian itu. Rayong memberikan mantelnya dan melihat luka di perut. Hyeonjin terkejut dan panik, mencoba menghubungi ambulans. Namun, setelah menyadari Jun Hyuk tidak bernapas, ia justru melarikan diri dengan membawa ponsel Jun Hyuk dan menghubungi polisi dari telepon umum. 자, 신고자분 성함이 어떻게 되시죠? 신자야. 너? 여기 한국대병원인데 지금 다 전화할게. 다쳤어? Dokter menyatakan kondisi Nunjong membaik setelah operasi, tetapi juga menemukan indikasi kekerasan seksual, termasuk luka pada organ vital dan pendarahan di panggul. Shin Jae memboyong Hyeonjin ke rumahnya dan membuang pakaian berlumuran darah Jun Hyuk. Di ponsel Jun Hyuk, terdapat pesan antara Hyeonjin dan Jun Hyuk yang bisa mengungkap hubungan mereka jika ditemukan polisi. Hyeonjin juga mengakui bahwa ia pernah tidur dengan Jun Hyuk. Jika polisi menyelidiki TKP, mereka akan menemukan DNA Hyeonjin. Karena Hyeonjin membawa ponsel Jun Hyuk, ia pun menjadi tersangka. 있는데 둘 다 병원으로 와. 지금 당장. Nunjong memberikan keterangan pada polisi tentang pembunuhan Jun Hyuk. Ia mengaku datang ke rumah Lee Junsu atas permintaannya, tetapi Jun Hyuk melakukan pelecehan hingga ia menusuknya dengan pisau dapur karena ketakutan. 추가 진술은 다음 조사 때 할게요. 이만하면 자백으로 충분하니까. Polisi segera menuju TKP untuk menyelidiki kematian Jun Hyuk. Tim yang bertugas dipimpin oleh Sonu, suami Hyeonjin. Sonu menemukan penghargaan reporter terbaik Korea yang diterima Jun Hyuk, ironis mengingat dugaan kekerasan seksual yang dilakukannya pada anak di bawah umur. Sonu menemukan foto Jun Hyuk bersama Hyeonjin di laci meja, mengkonfirmasi kecurigaannya tentang hubungan mereka. Namun, yang paling mengejutkan adalah penemuan sebuah anting di tempat tidur Jun Hyuk yang sangat mirip dengan milik Hyeonjin. Hyeonjin tidak setuju Rayong menangani kasus Nunjong. Hyeonjin tidak percaya Jun Hyuk melakukan kekerasan seksual pada Nunjong dan menyindir Rayong terlalu berempati. Rayong menegaskan bahwa banyak pelaku tidak menyadari perbuatan mereka, tetapi akhirnya dipenjara. Shin Jae menengahi perdebatan mereka, mengingatkan bahwa Nunjong pernah berbohong dan mereka tidak boleh langsung percaya padanya. Mereka mencoba membuka ponsel Jun Hyuk yang terkunci. Rayong membawa ponsel itu pada kenalannya. 가라앉지 않을 방법이나 생각해. 너 진짜 봐야지. 여기 있을지도 모르잖아. Sementara itu, firma hukum mereka mengalami masalah keuangan karena ibu Shin Jae hanya memberikan 50% anggaran. Shin Jae mempertanyakan motif ibunya yang hanya ingin mereka memenangkan setiap kasus dan memprotes karena ibunya selalu mengatur hidupnya. Ibu Shin Jae meminta Shin Jae mengelola firma hukumnya dan meninggalkan LNJ, tetapi Shin Jae menolak karena tidak tertarik dengan perusahaan ibunya. Sonu mencari anting milik Hyeonjin dan lega saat melihatnya dipakai. Hyeonjin semakin kebingungan dan merasa bersalah, lalu sengaja membeli anting yang sama setelah menghilangkan miliknya. Rayong menjelaskan bahwa Nunjong bisa dihukum 10 tahun penjara untuk kasus penganiayaan dan 15 tahun untuk pembunuhan. Namun, Rayong meyakinkan bahwa hukuman itu bisa diringankan jika Nunjong jujur. Nunjong menolak bicara dan meminta Rayong pergi. Forensik menghubungi Shin Jae dan mengonfirmasi bahwa darah di baju dan pisau di rumah Jun Hyuk adalah milik Nunjong. 누나 폰은 풀었는데요. 이쪽으로 좀 와보셔야 될 것 같아요. Di sisi lain, ponsel Jun Hyuk berhasil dibuka dan ditemukan foto-foto Nunjong saat pembunuhan, termasuk saat ia mengancam Jun Hyuk dengan pisau. Sayangnya, tidak ada berkas kasus yang ditemukan. Mereka memutuskan untuk mengambil kasus itu dan meminta Hyeonjin tidak terlibat. Diam-diam, Hyeonjin tetap menyelidiki kasus Jun Hyuk. Ia menelepon junior Jun Hyuk untuk menanyakan notebook milik pria itu. Junior Jun Hyuk mengaku notebook Jun Hyuk telah hilang dari kantor dan rumahnya. Sonu dan timnya kembali menginterogasi Nunjong atas permintaannya sendiri tanpa didampingi pengacara. Nunjong menceritakan kejadian hari itu, bagaimana ia pergi ke dapur untuk mengambil pisau, tetapi direbut oleh Jun Hyuk. Tanpa sengaja, Jun Hyuk tertusuk oleh pisau yang ia bawa. Nunjong yang ketakutan kehilangan kendali dan menusuk Jun Hyuk berkali-kali. Ia frustrasi dan putus asa.
menangis dan pasrah ingin dipenjara. Yeonjin diam-diam menemui Sonwoo. Sonhwa terlihat tidak baik karena efek berhenti menggunakan narkoba. Yeonjin meminta Sonhwa menceritakan kasus yang sedang ditangani Jun Hyuk. Mengetahui Jun Hyuk meninggal, Sonhwa terkejut sekaligus ketakutan. Ia mengatakan bahwa Jun Hyuk adalah pria yang baik dan tidak percaya ia melakukan pelecehan. Ia yakin Jun Hyuk akan memperjuangkan wanita seperti dirinya. Sonhwa memberitahu tentang situs bernama Connect-in yang menjadi tempat prostitusi, tetapi ia tidak tahu isinya karena tidak bisa mengaksesnya. Di sebuah rumah, Minso bersembunyi dari seorang pria menakutkan yang membawa tongkat bisbol berlumuran darah. Minso melihat ponselnya dan menyadari waktu pelajaran hampir habis. Karena tidak mendengar suara apapun, Minso mencoba keluar dari ruangan itu, tetapi pria menyeramkan itu sudah menunggunya. Minso melarikan diri ke hutan dan terjatuh. Bersamaan dengan itu, waktu pelajaran telah selesai. Mins melihat beberapa orang memakai jaket dan masker hitam membersihkan darah dan semua barang di dalam rumah itu. Minsu berbicara pada pria yang mengobatinya dan bertanya apakah ia akan mati. Pria itu menjawab bahwa itu tergantung pada sikapnya. Aplikasi Connect-in terlihat di ponselnya. 는 또 무슨 일로 술래가 되신 거 후계자로 세우겠다는 성 대표의 해일은 법인 체제가 될 거고. Rayong terkejut saat Song Kyu memberitahu bahwa Nun Jong mengaku membuang ponsel Jun Hyuk. Tentu saja itu bohong, karena ponsel Jun Hyuk ada pada mereka. Rayong kembali bertanya tentang ponsel Jun Hyuk, tetapi Nun Jong tetap mengaku membuangnya. Rayong membuka selimut Nun Jong dan melihat luka di jari-jarinya. Rayong menyadari bahwa Nun Jong melukai dirinya sendiri setiap kali berbohong. 가요 그러니까. Nun Jong berteriak dan mengatakan bahwa itu adalah caranya bertahan hidup seperti yang diminta Rayong. Nun Jong bahkan mengusir Rayong. Hyeonjin mengirim foto pada Rayong saat Nun Jong memegang pisau. Dalam pantulan patung dewa Yunani, terlihat seorang pria mengenakan jaket. 팬이라고 성매매 비밀 어플이야. 니케 조각상. 준혁이는 그 어플을 추적 중이었고. Nun Jong juga teringat bagaimana Jun Hyuk terbunuh. Beberapa pria memegangi Jun Hyuk saat seorang pria memotretnya sedang memegang pisau. Setelahnya, pria itu mengarahkan tangan Nun Jong untuk menusuk Jun Hyuk beberapa kali. Rayong menerima telepon dari Yeonjin tanpa menyadari bahwa seseorang mengikutinya. Pria itu menyerang Rayong dan menusuk telapak tangannya. Ikuti episode selanjutnya, terima kasih.